Halo, perkenalkan nama saya Dimas Faturaman. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit dari pengetahuan saya mengenai bab pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran adalah pendekatan yang mendorong organisasi untuk terus belajar dan berkembang secara kolektif. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap pentingnya pembelajaran sebagai proses yang berkelanjutan, baik oleh individu di dalam organisasi maupun oleh organisasi itu sendiri. Prinsip dasarnya meliputi pembelajaran di semua tingkatan, berbagi pengetahuan, menghargai kesalahan, pemecahan masalah, dan refleksi, serta peran pemimpin sebagai fasilitator. Dengan menerapkan konsep ini, organisasi dapat meningkatkan kemampuan adaptasi, inovasi, dan kinerja mereka. Karakteristik organisasi pembelajaran itu sendiri ada 3. Yang pertama, keterbukaan dan budaya pembelajaran. Organisasi pembelajaran memiliki sikap terbuka terhadap pembelajaran di seluruh organisasi dan mendorong budaya pembelajaran yang kuat, di mana pembelajaran kontinu dihargai dan kesalahan dilihat sebagai peluang untuk belajar dan inovasi. Yang kedua, kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Organisasi pembelajaran mendorong kolaborasi aktif antara anggota organisasi dan fasilitasi berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi. Mereka menciptakan mekanisme dan platform untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan. Yang ketiga, pemecahan masalah dan inovasi. Organisasi pembelajaran mendorong pemecahan masalah kreatif dan inovasi. Mereka mendorong karyawan untuk berpikir kritis, mencari solusi inovatif, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Evaluasi dan refleksi terhadap pengalaman juga menjadi bagian penting dari proses pembelajaran organisasi. Tujuan memahami organisasi pembelajaran. Yang pertama, peningkatan kinerja. Dengan menerapkan konsep organisasi pembelajaran, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka melalui pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman kolektif. Dengan terus belajar dan beradaptasi, organisasi dapat menghadapi tantangan dan peluang dengan lebih efektif. Yang kedua, inovasi dan adaptasi. Organisasi pembelajaran mendorong inovasi dan adaptasi sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Dengan mengembangkan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, organisasi dapat menciptakan solusi yang inovatif, mengubah proses, atau mengambil langkah-langkah baru yang diperlukan untuk tetap relevan dan bersaing. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan timbal balik. Organisasi pembelajaran mendorong kolaborasi antara anggota organisasi dalam lingkungan yang mendukung pembelajaran. Anggota organisasi merasa nyaman untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide. Ini memperkuat kerjasama tim, meningkatkan pemecahan masalah kolektif, dan memungkinkan adanya umpan balik yang konstruktif. Dan yang keempat, mengembangkan karyawan. Konsep organisasi pembelajaran menempatkan fokus pada pengembangan karyawan sebagai aset berharga organisasi. Dengan memberikan kesempatan untuk pembelajaran dan pengembangan pribadi, organisasi dapat meningkatkan kepuasan, motivasi, dan loyalitas karyawan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kinerja mereka. Yang kelima, peningkatan adaptabilitas. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, adaptabilitas menjadi kualitas kunci. Organisasi pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan, beradaptasi dengan cepat, dan pengambilan tindakan yang tepat. Dengan demikian, organisasi dapat mempertahankan daya saing mereka dalam lingkungan yang dinamis. Melalui pemahaman tentang organisasi pembelajaran,
Melalui pemahaman tentang organisasi pembelajaran, organisasi dapat mencapai perbaikan berkelanjutan, meningkatkan inovasi, dan menciptakan budaya pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan sukses dalam jangka yang panjang. Dalam membangun organisasi pembelajaran, terdapat 3 fungsi utama yang diperhatikan. Yang pertama, membangun budaya pembelajaran. Menciptakan lingkungan di mana pembelajaran dihargai, kesalahan diterima sebagai peluang untuk belajar, dan eksperimen didorong. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan, memfasilitasi kerjasama tim, pertukaran pengetahuan, dan platform untuk berbagi informasi di antara anggota organisasi. Yang ketiga, membangun sistem pembelajaran yang terstruktur, merancang program pembelajaran formal, menerapkan mekanisme pengumpulan umpan balik, dan menganalisis data untuk mendorong pembelajaran yang terarah. Dan ini adalah kesimpulan saya atas memahami dan mempelajari materi pertemuan 9 ini. Pembelajaran organisasi adalah bahwa organisasi pembelajaran yang menerapkan pendekatan pembelajaran yang berkelanjutan, di mana pembelajaran dihargai, kolaborasi, dan berbagai pengetahuan didorong, dan inovasi serta adaptabilitas menjadi fokus utama. Organisasi pembelajaran memiliki budaya pembelajaran yang kuat, di mana karyawan didorong untuk terlibat dalam pembelajaran aktif, eksperimen, dan refleksi terhadap pengalaman. Pemimpin dalam organisasi pembelajaran berperan sebagai fasilitator pembelajaran kolektif, sementara evaluasi dan pemecahan masalah kritis merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Dengan menerapkan karakteristik ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja, adaptasi, inovasi, dan kolaborasi mereka, yang merupakan faktor penting dalam menghadapi perubahan dan mencapai keunggulan kompetitif. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.